Sobat YPP, saat ini saya berada di daerah Sugiwaras. Namanya Desa Jelarem, tepatnya di Desa Jelarem di Boyolali, Jawa Tengah. Di desa ini desa yang di ketinggian di atas 1.600 permukaan laut. Dan kita bisa bayangkan di atas ketinggian yang setinggi itu, desa ini menjadi desa yang indah dan eksotik. Dan lahan pertaniannya dan perkebunannya sangat subur. Dan kita bisa melihat di belakang ini betapa indahnya, betapa eksotiknya tempat di Desa Jelarem ini. Sehingga desa ini disebut surga kecil di Boyolali. Nah, untuk apa YPP hadir di sini? Karena untuk berbuat sesuatu bagi masyarakat warga yang ada di Desa Jelarem. Kita bisa bayangkan keindahan daripada alamnya ini rupanya, mohon maaf, tidak sebanding dengan kondisi warganya yang tidak seindah warna daripada pemandangan yang ada di sini. Misalnya mereka agak sedikit kesulitan mendapatkan akses pendidikan, akses kesehatan, dan yang lain-lain. Untuk itulah Yayasan Budi Amal Peduli Kasih SCTV Indosiar hadir di tempat ini. Nah, apa yang dibuat YPP di tempat ini? Kita akan lihat setelah yang satu ini, sekaligus saya akan mengeksplor betapa indahnya Desa Jelarem di Boyolali, Jawa Tengah. Dan Sobat YPP, saya akan memulai perjalanan ini dan saya harus menggunakan sepeda seperti ini, sepeda motor. Ini sepeda motor trail. Kenapa? Karena memang jalannya naik cukup tajam. Bahkan selebih banyak kita akan mendapati jalan yang berbatu-batu. Nah, ini kendaraan yang cocok untuk saya melakukan perjalanan explore Desa Jelarem. Siap ya? Naik ya? Ayo Mas Mahayu. Up. Oh. Wow. Berarti ini menuju ke arah Timboa ya. Luar biasa indahnya. Wow, keren. Nah, Sobat YPP, ini yang saya katakan tadi di awal, bahwa keindahan Desa Jelarem tidak tertandingi. Dan ini adalah satu spot tempat di mana kita bisa berfoto dan kita bisa melihat betapa indahnya pemandangan yang ada di sini. Kita bisa melihat dari belakang saya, itu sangat indah. Dan kita bisa melihat lahan-lahan pertanian yang ada di sini sangat subur. Itu menandakan bahwa di Desa Jelarem ini adalah desa yang sangat subur buat pertanian. Nah, kita bisa lihat ke belakang, kita agak bisa mundur ke sana dan kita lihat betapa indahnya. Dan ini adalah salah satu spot yang bisa kita lihat untuk foto. Dan saya mesti hati-hati karena memang kayu-kayunya sudah tidak utuh. Nah, saya mesti hati-hati untuk melangkah dan untuk sampai di sini. Nah, wow, luar biasa. Keren, udaranya sejuk dan membuat kita betah untuk tinggal di Desa Jelarem. Kita bisa lihat ke bawah betapa suburnya tanah air kita Indonesia. Dan seperti saya katakan tadi, seringkali ini tidak sebanding atau tidak berbanding lurus dengan kehidupan warganya. Itu sebabnya pemerintah tidak bisa sendiri. Diperlukan pihak-pihak yang lain untuk kita bersama-sama membantu dan gotong royong meningkatkan taraf hidup masyarakat Indonesia. Dan Sobat JPP, inilah yang saya katakan juga bahwa kesuburan tanah di Desa Jelarem ini memang terbukti bahwa apapun yang ditanam di sini itu memang tumbuh dengan subur. Namun sayangnya seringkali memang petani tidak bisa menjual hasil panennya mereka karena harga yang jatuh dan mereka punya keterbatasan untuk mendistribusikan atau menjual. Sehingga kita bisa melihat bahwa banyak kol atau kubis yang akhirnya
tidak termanfaatkan dengan baik karena kena hama dan juga harga jual yang jatuh. Namun inilah sebetulnya menjadi sebuah bukti bahwa Desa Jelarem ini memiliki keindahan, bukan hanya keindahan tetapi tanahnya subur, lahan pertaniannya sangat menarik. Dan di sebelah kiri saya juga ada cabai, Sobat YPP, dan cabai ini menjadi salah satu andalan di Desa Jelarem. Nah, ada petani cabai yang ada di sana. Saya akan coba berbincang dengan petani cabai, apakah yang mereka rasakan selama ini sebagai petani cabai di Desa Jelarem. Selamat siang, Mas. Siang. Apa kabar, Mas? Baik. Namanya Mas Sukirno. Mas Sukirno. Mas Sukirno lagi sedang apa ini? Ngambilin yang busuk-busuk. Oh, mengambil cabai yang busuk ya. Mas Sukirno, selama ini sebagai petani cabai dan sebagainya, bagaimana Mas? Tanahnya kan di sini kan subur ya, dan keindahan alamnya cukup menarik. Dan bagaimana dengan hasil buminya? Apakah selama ini cukup memberikan keuntungan? Ya kalau ini yang menguntungkan. Ya. Tapi buahnya yang bagus. Busuk. Iya. Mana ya? Caranya ini kan hujan dibuang. Nanti ngambilnya yang bagus kayak. Oh, berarti itu dibuang ya. Berarti artinya bahwa setiap panen begitu tidak selalu menghasilkan buah yang seluruhnya baik atau seluruhnya bisa dijual. Tidak. Biasa berapa persen gitu, artinya berapa banyak yang tidak bisa dijual, Mas? Ya 10%. 10%. Oh, Mas, di tempat yang sangat subur ini harusnya petaninya makmur. Tapi selama ini gimana, Mas? Ya gimana? Namanya petani kan ya gini aja. Jadi hidup masih pas-pasan ya. Pas-pasan. Sehingga untuk berpikir sehat, hidup sehat, punya lingkungan yang sehat, rumah punya toilet, rumah punya WC, itu selama ini terpikirkan nggak? Ya kadang nggak kepikiran. Yang penting Bisa makan. bisa makan. Jadi untuk yang semacam itu nggak terpikirkan ya? Oh, oke. Nah, Sobat YPP, kita bisa melihat dan mendengar pembicaraan saya tadi bahwa mereka tidak mikirin untuk hidup sehat. Hidup sehari-hari aja mereka udah sulit. Walaupun tanah mereka subur, mereka kadang-kadang tidak memiliki. Tapi maksud saya adalah sebagai penggarap. Jadi kadang-kadang juga hasil panen mereka tidak maksimal sehingga mereka tidak mempunyai keuangan yang lebih. Jadi untuk membiasakan hidup sehat pun mereka kadang-kadang tidak terpikirkan. Nah, untuk itulah YPP hadir di tempat ini. Ya, Sobat YPP, inilah yang saya bilang bahwa desa ini desa yang sangat indah. Itu sebabnya sampai dijaga sedemikian rupa. Dan kita bisa lihat tuh, dilarang berburu satwa, burung wilayah gunung merbabu. Merbabu return to green. Kita bisa melihat bahwa di merbabu ini, di desa ini sangat dijaga keasliannya. Sangat dijaga keasriannya. Karena ini adalah sumber kehidupan masyarakat yang ada di sini. Inilah keindahan daripada Jelarem, Boyolali, Jawa Tengah. Nah, Sobat YPP, ini yang sudah saya katakan di awal bahwa saya saat ini sudah datang sampai di Desa Jelarem. Nah, apa saja yang akan dilakukan YPP di tempat ini? Kita akan lihat dan kita akan saksikan dan juga kita akan berdialog atau wawancara dengan Ketua Umum Yayasan Pundi Amal Peduli Kasih SCTV Indosiar dan penerima manfaat dari YPP dan juga relawan yang sudah membantu warga yang ada di sini. Nah, untuk itulah YPP hadir. Apa saja yang dibuat, kita akan lihat setelah yang berikut ini. Nah, Sobat YPP, saat ini saya sudah bersama dengan Ketua Umum YPP. Kita akan berbincang lebih banyak apa saja sih yang sudah dibuat oleh YPP di Desa Jelarem ini, yang sebelumnya juga pernah lakukan berbuat sesuatu
di Desa Timboa. Pak Imam, selamat siang. Selamat siang, Pak Bas. Luar biasa. Hari ini Pak Imam kita senang sekali di tempat yang sejuk. Dan apa saja sih Pak yang dilakukan oleh YPP? Kenapa YPP sampai hadir di tempat yang sederhana ini dan tempatnya jauh naik tinggi? Apa saja Pak Imam yang sudah dilakukan? Apa saja yang sudah diperbuat? Apa yang dilakukan oleh YPP tempat ini? Iya. Syukur alhamdulillah kita sekarang berada di lereng Gunung Merbabu. Wah, ini luar biasa nih, lereng Gunung Merbabu itu ya pastinya di bawah itu pasti dingin. Nah, kita kalau di Jakarta panas, ke Semarang panas, ini di bawah lereng Gunung Merbabu kita dingin nih, enak deh. Jadi betah di sini. Betah. Nah, hari ini kembali Yayasan Budi Amal Publikasi kita melaksanakan bakti sosial. Kali ini kita adalah menyerahkan MCK sebanyak 15 unit untuk 15 keluarga. Toilet. Jadi toilet kita serahkan kepada warga Kelurahan Jelarem. Dukunya Duku Sidorjo, kemudian kecamatannya Kecamatan Gladaksari dan kabupatennya adalah Kabupaten Boyolali. Ya. Ini merasa terpanggil Yayasan Budi Amal Publikasi melihat bahwa sebelumnya memang mayoritas masyarakat di sini, mohon maaf nih kalau buang air besar itu di Jumbleng. Ya, kalau buang air besar di Jumbleng. Jumbleng itu nanti ya kita masyarakat bikin lubang itu. Kemudian di bawahnya dibikin lubang. Kemudian nanti dia buang airnya di situ. Bawa air dari rumah dibawa ke situ. Sangat tidak sehat. Kemudian kurang menurut kita tidak memenuhi sanitasi yang baik. Kurang memenuhi kebersihan dan pola hidup sehat. Makanya kita tertarik kita membantu lah. Yang pertama kita sudah di Desa Timboa 10 unit. Nah, kita juga ada 15 unit yang kita serahkan pada hari ini. Nah, di samping kita menyerahkan 15 unit MCK, kita juga membagikan sembako untuk masyarakat di sekitar Desa Jelarem ini. Yang mudah-mudahan juga memberikan manfaat bagi mereka ya. Sedikit kepedulian dari Yayasan Budi Amal Publikasi, dan juga kita membagikan ada alat tulis, buku, kemudian juga kita memberikan sekedar pakaian lah untuk memang masyarakat yang membutuhkan. Nah, semua ini kita bisa berjalan tentu kita ada kerjasama. Kita kolaborasi dengan Yayasan Garbara. Yayasan Garbara, dan kebetulan di sini juga saya ada relawan dari Garbara ini. Mas Wahyu ini yang bekerja sama dengan kita. Yang mengerjakan Pak? Iya, Mas Wahyu ini yang mengerjakan dari Garbara. Jadi kita sesuatu itu kalau dikerjakan bareng itu pasti hasilnya lebih bagus daripada dikerjakan sendiri. Nah, kita kerjasama dengan Garbara. Nah, relawan dari Garbara ini Mas Wahyu ini di sini yang kerjakan itu. Iya, Pak Imam, apa sih yang menarik daripada YPP sampai YPP terdorong, YPP tergerak untuk hadir di tempat yang pemerintah mungkin sebagian saya dengar mereka jarang dikunjungi oleh pejabat. Bahkan mereka pokoknya sendirilah selama ini. Tetapi apa yang menggerakkan YPP sampai hadir di tempat ini membantu mereka? Iya, jadi gini kan, kita tahu bahwa program dari YPP itu ada 4 pilar kan. Pilar yang pertama di bidang pendidikan, pilar kedua di bidang kesehatan, yang ketiga bidang lingkungan, dan yang keempat bidang bencana. Nah, ini salah satu sasaran kita memang. Dan kita selalu ingin bantuan itu nyampe ke sasaran. Nah, tentu kita semua tahu bahwa tidak mungkin pemerintah bisa menyelesaikan permasalahan yang begitu besar tanpa bantuan dari pihak-pihak lain, pihak swasta, pihak yayasan. Nah, kita sangat terpanggil di sini. Ya, ini kalau kita lihat ini kan masih di Jawa Tengah juga sebetulnya tidak jauh, tapi terpencil ini. Terpencil. Kita lihat tempatnya terpencil seperti ini. Nah, kita merasa terpanggil bahwa perlunya hidup sehat tadi. Nah, perlunya hidup bersih. Sehingga paling tidak dia bisa bekerja dengan kondisi kesehatannya baik, jiwanya baik gitu kan. Kemudian kesehatannya baik, dia bisa bekerja dengan baik karena rata-rata di sini kan adalah petani. Ya, sehingga dengan seperti itu kita bisa membantu dalam satu sisi saja, walaupun itu satu titik, tapi mudah-mudahan bermanfaat bagi masyarakat di daerah ini. Nah, intinya sebetulnya kita ingin membangun budaya bersih, budaya sehat. Nah, mudah-mudahan dengan kita berikan bantuan ini, itu akan tertular masyarakat semua yang ada di Jelarem,
yang kebiasaannya dia buang air di jumbleng itu. Oh, jadi akhirnya Jadi jumbleng itu ya. dibiasakan untuk hidup bersih. Biasakan hidup bersih. Nanti rata-rata mereka akan tertarik, yang lain melihat pasti tertarik. Ya, jadi ya mudah-mudahan ini kita bisa, mohon maaf, merubah budaya yang kebiasaannya buang air di jumbleng, susah-susah tengah malam dia harus lari. Kayak ada, tapi lari dia bikin bawa air gitu kan, jauh-jauh gitu kan. Itu. Tapi sekarang dimudahkan dengan dia dibuatkan kakus lah ya. Kakus di situ ya udah siap dengan airnya, dengan ngairkan saja. Setelah itu dia bersih bisa. Itu jadi itulah mudah-mudahan memberikan manfaat yang luar biasa bagi masyarakat di Jelarem ini. Wah, jadi YPP itu tidak hanya proyek yang besar, Pak ya? Iya, betul. Detail seketil itu YPP perhatikan, Pak ya? Betul. Bahkan kita sampai istilahnya di 3T lah. 3T. Kita sampai 3T itu adalah terdepan, ya kan, terluar, dan mohon maaf termiskin gitu. Daerah-daerah itu kita jangkau juga ke sana. Sehingga kita sampai di daerah-daerah perbatasan, di pulau-pulau terdepan, kita juga hadir untuk bantu masyarakat yang di sana. Luar biasa. Ya. Dan Pak Imam, di samping Bapak ada relawan yang ikut membantu. Ya. Mas Wahyu yang membantu selama ini mungkin bisa diceritakan. Ya. Ada Pak Ketua Umum, ada bagaimana sih selama ini prosesnya? Apakah Mas Wahyu mengalami kesulitan selama ini? Kenapa mau bercapek-capek membantu masyarakat yang di sini bekerja sama dengan Garbara dan juga YPP? Ya pertama sih karena kepedulian kami ya Pak, ngelihat anak-anak murid bimbel itu nggak punya jamban. Akhirnya kami berpikir bagaimana caranya masyarakat ini mendapatkan jambanisasi. Nah tadi terus melalui PP itu kami coba untuk mengajukan. Dan sebenarnya kalau pembuatannya sih nggak ada kesulitan Pak. Cuman dengan jambanisasi ini sangat menolong anak-anak. Nah ya alhamdulillah dari YPP banyak sekali menolong. Jadi dari semua anak bimbel itu sudah memiliki MCK, selanjutnya ke warga yang juga belum punya MCK. Mungkin itu yang mendasari kami untuk menolong masyarakat tadi. Ya. Mas Wahyu di sini sudah berapa lama di sini? Saya di sini ya. 3 tahun Pak. 3 tahun ya. 3 tahun. Jadi melalui di pertama itu di Batrejo, terus di Timboa, terus di Bodrosari, terus sampai di sini. Memang dari awalnya relawan Pak, relawan biasa. Akhirnya kok ngelihat seperti ini pas waktu numpang ke belakang. Nah itu akhirnya berpikir seperti ini itu. Terpanggil ya karena lihat situasi kondisi di sini ya. Iya, waktu numpang ke belakang gitu, kok kayak gini gitu. Iya, Mas Wahyu. Ini kan kalau saya lihat prosesnya tempatnya tinggi yang seperti ini ya. Iya. Dengan biaya yang akhirnya bisa dicukupkan. Bagaimana saya bisa digambarkan membawa barang-barangnya itu dari bawah ya? Biasanya kami koordinasi, seperti semen dan sebagainya. Koordinasi dengan masyarakat yang membantu. Jadi mereka nanti saya minta tolong untuk membawakan. Jadi mungkin mobil hanya sampai bawah, mereka akan gotong royong untuk saling menolong gitu Pak. Jadi biasanya gitu. Jadi mereka panggul seng panggul gitu. Seperti yang kemarin itu dipanggul. Kalau pasir kita taruh karung, taruh di motor gitu. Karena truk nggak bisa naik Pak. Jadi cuma sampai bawah begitu. Terus kenapa sampai mau melakukan yang semacam itu? Karena terpanggil atau memang karena kasihan atau memang seperti apa? Sepertinya karena terpanggil kayaknya Pak. Saya sendiri juga bingung Pak. Saya bingung kenapa kok mau kayak gitu. Jadi itu yang mendasari ya Pak ya. Karena ya tadi asas dasar kesehatan tadi. Karena kalau kayak gini terus ya bagaimana nanti anak-anak ke depan, masa depan mereka kalau nggak sejak dini nggak peduli dengan kesehatan. Mungkin kalau yang orang tua kan mungkin sudah terlanjur kerja Pak. Kalau yang anak-anak ini kan masa depan. Nah itu yang mungkin saya perjuangkan. Gitu. Oh iya Pak Imam. Iya. Wahyu ini kalau kita tadi YPP memberikan buku-buku, Wahyu ini juga membina loh Pak, membina kelompok-kelompok belajar di mana anak-anaknya di sini yang beberapa tidak sekolah lagi Mas. Bisa diceritakan? Ya, saya sendiri juga membina bimbel Pak di sini. Jadi total murid yang ada kami yang bimbel itu totalnya 200 anak di 4 tempat. Nah, salah satunya di Timboa dan Sidoarjo ini ke sana. Jadi kami
coba memberi motivasi kepada anak-anak supaya ayo sekolah, ayo belajar, ayo membaca supaya ke depan tuh lebih baik lah Pak. Gitu harapan kami sih gitu, harapan mereka bisa semangat belajar karena sekolahnya jauh Pak. 2 jam kalau dia Jalan kaki 2 jam. jadi agak lumayan jauh. Kalau orang tuanya sibuk ke ladang, anak pulang gitu kayak gitu. Tapi pada kesempatan ini YPP juga memberikan buku-buku, buku alat tulis, mainan supaya ada kreativitas dari anak-anak di sini. Ya dia menggerakkan ini untuk budaya membaca. Gitu kan. Nah kita juga melalui relawan ini Mas Wahyu, mereka nanti yang membagikan dan artinya yang mengelola itulah sehingga artinya masyarakat supaya gemar membaca juga anak-anak kecil ini gitu kan. Nah, mereka anak-anak kecil kan merupakan generasi penerus bangsa. Ya, betul Pak. Jadi artinya memang harus betul-betul dia belajar sejak dini. Nah, mudah-mudahan ini dan mudah-mudahan Mas Wahyu itu bisa dikelola dengan baik dan itu anak-anak menjadi benar-benar gemar membaca. Betul, ya kan? Iya, Pak. Supaya mereka anak-anak itu menjadi cerdas gitu kan. Jadi cerdas ya itulah. YPP membawa buku Pak ya, artinya YPP sampai di tingkat itu bukan hanya kesehatan yang diperhatikan. Iya betul. Tapi juga pendidikan dan sebagainya. Iya. Seberapa penting Mas Wahyu buku-buku itu yang diberikan oleh YPP? Kalau sekarang sangat penting ya Pak, karena sekarang banyak anak-anak yang gadget gitu loh Pak. Cuman beruntungnya di sini itu sinyal susah. Jadi nggak main gadget, jadi main buku aja. Jadi coba kasih buku-buku yang saya lihat kemarin waktu terima rapot, mereka store rapot nilai ke saya. Ya alhamdulillah nilainya bagus-bagus. Dan kami sudah sediakan mereka anak-anak hadiah sepatu, buku seperti itu. Jadi mereka selama 3 tahun belajar ini semangatnya makin, bahkan dulu cita-cita yang jadi petani, supir berubah jadi polisi, jadi tentara, jadi guru seperti itu. Ya Pak Imam di sini juga hadir penerima, penerima toilet. Mungkin bisa Mas Ruby ceritakan bagaimana sih setelah mendapat ini, gimana sih perasaannya, seneng nggak, dan selama ini sudah berapa tahun punya toilet yang seperti yang sebelum diberikan oleh YPP? Ya, terima kasih Bapak. Saya sebagai kepala keluarga Sidoarjo sini, saya banyak terima kasih mengucapkan dari YPP, Yayasan Pundi Amal Peduli Kasih. Saya di sini, warga Sidoarjo sini, banyak terima kasih atas bantuannya dari MCK, dari keluarga sini. Semoga aja Pak, ini yang warga saya yang berhak menerima jadi bermanfaat. Semoga nanti ada kelanjutan lain lagi di keluarga Sidoarjo sini, masih banyak yang masih membutuhkan selain MCK. Jadi saya dari keluarga Sidoarjo sini itu mengucapkan terima kasih dulunya Pak, sebelumnya Bapak ngasih. Sebelum ada toilet itu gimana, coba ceritain. Itu warga bikin jumblengan gini Pak, di atas dikasih bambu, jadi dinamakan itu ya WC cemplung lah gitu. WC cemplung dulunya itu. Terus gimana Pak suka dukanya memakai WC cemplung begitu? Kalau malam, kalau lagi sakit, kalau lagi butuh pengen ke belakang tuh gimana ya? Ya kalau WC cemplung itu Pak, kalau malam itu gimana ya? Kan di kebunan gitu loh. Di kebun ya. Jadi langka, nggak ada lampu dulunya. Jadi sekarang itu dibikinin dari YPP itu MCK itu, wah saya banyak mengucapkan terima kasih Pak. Soalnya kalau di desa sini itu baru aja Pak, baru aja ada MCK itu baru-baru ini aja Pak. Baru-baru ini belum lama. Padahal hidup sudah merdeka berapa tahun. Situasi Pak. Ya. Ini Pak, ya maklum lah.
namanya orang kampung itu kan ada yang sebagian itu gimana, yang warga sini kan yang diandalkan petani Pak. Petani aja ada jatuh bangunnya itu di harga. Jadi kalau misalnya kayak tahun kemarin Pak, itu tembakau, wah petani itu hancur Pak. Hancur. Jadi kalau di selain petani di ladang itu nggak ada Pak, jadi cuma tani. Ada pengalaman nggak waktu pengen ke belakang, pengen buang air besar dan sebagainya, di tengah malam terus kebingungan, coba pernah pengalaman seperti itu? Udah pernah Pak. Nah, kan waktu itu nggak punya lampu Senter. senter ya, Nah. kalau di kampung sini senter. Itu udah pernah. Lupa sama jalannya Pak. Loh, maksudnya Jadi lupa kan- jalannya? Iya, Jadi nyariin. di sini muternya ke sana? Iya. Arahnya kiri tapi seharusnya kanan gitu loh. Padahal udah sakit perut ya? Udah. Terus gimana itu ceritanya? Kayak cepat-cepatan gitu loh. Brojol lagi nih, belum nyampe ada brojol ya. Lali dalane. Aduh. Iya. Ya. Ya. Jadi itu pengalaman ya. Jadi Pengalaman. kalau pria kan mungkin lebih simpel. Kalau wanita kan istrinya dan sebagainya ke belakang juga repot kan ya. Repot Pak. Iya. Orang laki aja kebingungan itu udah repot. Gimana kalau perempuan kan gitu Pak. Terus pada saat ngalami yang seperti itu, yang dipikirkan apa? Pengen punya toilet atau pengen apa gitu ketika ngalamin hal-hal yang seperti itu? Iya. Ya waktu itu Pak. Wah, gimana ya caranya punya toilet kan gitu. Kenapa nggak dibangun? Nggak punya modal Pak. Oh, Kemarin masalahnya di itu situ. ya belum ada modal lah. Kalau orang kampung gini Pak, ya yang diandalkan cuman ya itu tadi saya udah bilang tani. Jadi kalau tani sayur, waktu harga sayur jatuh ya udah angan-angan dalam masyarakat kadang ada yang gagal gitu loh. Kalau rencananya mau bikin ini, wah nggak jadi kan. Diputar Gagal. lagi untuk modal ya. Iya, tani aja terkadang itu balikin modal aja susah Pak. Oh. Kalau harganya jatuh itu. Oh iya Pak Imam, mereka itu kan hidup berladang juga ya, berkebun. Jadi yang susah adalah ketika mereka menghasilkan hasil tanaman, hasil kebun mereka, mereka nggak bisa kemampuan untuk menjual Pak. Jadi ditangkap sama tengkulak ya. Betul. Iya. Pembeli. Jadi itu harganya murah. Enggak sih, ya Harganya jatuh pasti ya. mengikuti dari harga pasar. Kalau misalnya tahun ini Pak, ini sayur aja ya harganya cukup menengah, nggak terlalu murah tapi nggak terlalu tinggi. Saya contohkan cabai itu kalau di kampung sini Pak itu cuman 1 kilo itu 15.000. Kalau diperhitungkan itu ya apa ya, cuman balik modal lah istilahnya gitu. Kalau ada yang sayur lain-lain itu ya cuman balik modal, kalau ada kelebihannya nggak banyak gitu. Jadi itu yang membuat salah satu alasan ya udah untuk makan saja gitu kan, Ya, jangan betul, Pak. mikirkan untuk bikin Toilet. gitu ya, Pak ya. Wah itu akhirnya tidak bertahun-tahun ya udah terima aja pakai jumleng itu ya. Iya. Sampai terima akhirnya kasih. melalui YPP dan hari ini Pak Ketua Umum juga hadir di sini untuk menyerahkan toilet itu. Terima kasih Pak. Ya, Ya. Saya Iya, iya. sebagai kepala warga Sidoarjo sini banyak mengucapkan terima kasih dari Iya, iya. Pak Imam dari Jakarta. Jadi banyak-banyak mengucapkan terima kasih. Iya. Semoga aja Bapak nanti pulang dari sini mengucapkan perjalanan dengan lancar. Amin, amin. Semoga diberi panjang umur dari kita semua Pak. Iya, iya. Semoga aja saya nanti ya mau nambah Pak, mau minta apa ya, tambahan itu di warga sini mau bangun jembatan nanti tolong Bapak saya minta Bantu. bantuannya. Nanti ya biar saya lewat Pak Wahyu Iya, iya. itu lebar 2 meter, kepanjangan 3 meter Pak. Ya emang kalau saya minta itu gimana ya, di warga sini itu ekonominya yang masih kurang Pak. Jadi nanti tolong Iya, iya. saya
Pak. Iya. Terima kasih Pak. Iya, iya, Dari makasih. saya Pak. Ya, ya, ya. Ya, Pak Imam, kita sudah mendengar banyak tentang apa yang mereka sampaikan. Begitu senangnya mereka menerima toilet dan menerima hal yang lain dari YPP. Nah, dari 4 program yang tadi Bapak itu semuanya berjalan Pak ya, Iya, iya, dan iya. semuanya bisa memberikan barokah buat orang lain ya Pak ya. Ya, ya, ya. Betul, betul. Ya. Apakah ini akan YPP ini akan terus Pak untuk Ya, ya. ya. Yang pasti YPP akan terus ya membangun kebersamaan kepada masyarakat yang memang memerlukannya. Kita ingin berbagi lah ya, sesuai dengan kemampuan dari Yayasan Pundi Amal Budi Kasih di berbagai tempat lah di seluruh Indonesia. Kemudian pada saat ini tentu saya berpesan kepada masyarakat di Jelarem ini, manfaatkan MCK yang telah dibangun ini, yang telah dibuat ini, dan mudah-mudahan bisa usianya panjang. Usianya Ya, panjang. jadi dirawat betul, dipelihara betul supaya usianya panjang gitu kan. Kemudian yang kedua, mudah-mudahan dengan kita buatkan MCK baik di Timbua maupun di Jelarem ini, maka budaya bersih, budaya sehat itu akan berkembang di sini. Oh. Tadi nular yang lain, tadi tidak pakai jumbleng lagi gitu kan, jumbleng lagi. tidak pakai jumbleng lagi, sudah mulai tertarik lah dengan pancingan-pancingan ini sehingga masyarakat membiasakan dia kalau mau buang air di toilet yang memenuhi persyaratan gitu kan, ada safety tanknya, kemudian ada tempat jongkoknya atau duduknya, kan ada airnya di Airnya situ kan, juga dan mengalir. tertutup gitu ya, tertutup. Jadi mudah-mudahan budaya ini bisa berkembang ya di Desa Jelarem ini dan juga di Desa Timbua. Kemudian yang terakhir juga pada kesempatan ini tentu apa yang kita lakukan YPP ini selama ini juga ada bantuan juga dari pemirsa televisi SCTV dan Oh, Indosiar. ada donasi dari Jadi keberhasilan ini tentu tidak terlepas dari para donatur Yayasan Pundi Amal Budi Kasih dan juga dari dana CSR dari SCTV dan Indosiar. Oleh sebab itu pada kesempatan ini tentu saya atas nama Ketua Yayasan Pundi Amal Budi Kasih mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya dari kepedulian Anda adalah untuk mereka-mereka yang memang membutuhkan. Ya itu aja. Terima kasih. Baik, Ya, terima ya. kasih. Nah, Sobat YPP, itu perbincangan kami dengan Ketua Umum YPP Yayasan Pundi Amal Budi Kasih, Bapak Imam Sujarwo, dan juga relawan dan juga penerima manfaat daripada toilet di tempat ini. Dan jangan lupa subscribe terus YPP Corner, YPP on Location.